Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah amalan ataupun sebuah cara agar semua hajat yang kita sampaikan kepada Allah, semua doa yang kita panjatkan kepada Allah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cara dan sebuah amalan yang bisa kita lakukan. Silakan simak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan amalan ini akan merubah hidup kita dari yang sedang terpuruk bisa bangkit kembali. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya mengajak kepada saudaraku semuanya dengan segala kerendahan hati Anda, mari sama-sama kita bangun channel yang kecil ini agar lebih besar manfaatnya. Dengan cara klik tombol like dan juga bagi Anda yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jika Anda ingin mengamalkan amalan ini silahkan tulis qabiltu dan sebut segala hajat serta keinginan Anda. Insya Allah akan kita bantu doakan dan bantu aminkan. Mudah-mudahan dengan banyak orang yang mendoakan dan mengaminkan hajat Anda akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun amalan atau cara agar hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terdapat pada rangkaian salat duha, di mana salat duha merupakan salat sunnah muakkadah yang dianjurkan dengan sangat untuk melakukannya. Namun bukan hanya sekedar salat duha saja, ada amalan setelah salat duha yang ini bisa Anda lakukan agar segala hajat dan keinginan Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keutamaannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, maka apapun yang kita panjatkan akan Allah kabulkan. Nah, bagaimana caranya amalan setelah sholat duha ini? Kita simak sama-sama, difahami, dan bisa diamalkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun sholat duha, jika Anda mengerjakan 2 rakaat, itu sudah sangat baik. Tetapi akan lebih baik lagi jika kita tahu bacaan yang dibaca setelah rakaat pertama. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, maka surah apa yang lebih baik ketika dibaca? Dan di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, surah apa yang harus dibaca? Adapun cara yang terbaik sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, apabila Anda mengerjakan sholat dua rakaat, maka masing-masing sesudah kita membaca surah Al-Fatihah, pada rakaat yang pertama membaca ayat kursi sebanyak 10 kali. Dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali juga. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat duha, membaca pada rakaat pertama surah Al-Fatihah dan ayat kursi 10 kali, serta pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali juga. Keutamaannya adalah pasti ia akan mendapatkan keridhaan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala.
Itulah hal yang penting yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan keridhaan Allah yang sangat besar dalam mengerjakan sholat duha. Meskipun hanya 2 rakaat setelah salam, ada satu doa yang pendek yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau saat sholat duha selesai, maka beliau membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi setelah sholat duha, kemudian membaca istighfar 100 kali, kemudian akan lebih baik jika Anda juga membaca doa pembuka rezeki, Ya Fattah, Ya Rozak, Ya Kafi, Ya Mughni sebanyak 100 kali juga. Setelah itu Anda membaca doa Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sampai beliau membacanya 100 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman dirahmati Allah. Demikian tadi amalan yang langsung dilajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya agar segala hajat dan impian kita bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.